Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aydan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullahu jami'an. Beberapa hari lagi insya Allah kita semua akan kedatangan tamu besar. Kita semua akan kedatangan tamu agung, yaitu bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan yang penuh dengan rahmat. Itulah bulan Ramadan. Itulah bulan Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat dan rahmat dan ampunan di dalamnya dengan begitu luas. Dia adalah bulannya Al-Quran, bulannya salat malam, bulannya kita berpuasa, bulannya kita memperbanyak perbuatan-perbuatan baik. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bagi kaum muslimin, saya menyeru untuk diri saya sendiri terutama, dan bagi kaum muslimin pada umumnya, mari kita siap-siap, kita pergunakan kesempatan besar tersebut. Kita raih rahmat dan kasih sayang Allah. Kita raih ampunan Allah. Dan kita raih keridhaan dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak melaksanakan ketaatan-ketaatan di bulan Ramadan tersebut, di bulan yang mulia tersebut. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari Ubadah bin Samit, semoga Allah meridainya radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Atakum syahr Ramadan, syahrun mubarak, yaghshakumullahu fihi, fayanzilur rahmah wa yahuttul khataya, wa yastajibullahu fihi ad-du'a, wa yubahi bikumul malaikah, wa yanzur ila tanafusikum fihi bil khair." Rasulullah SAW bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat dan kasih sayangnya di bulan tersebut, dan menghapus kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa, dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan permohonan-permohonan dan permintaan di bulan yang berkah ini. Dan
Allah Subhanahu wa taala akan berbangga di hadapan makhluknya para malaikat tentang ibadah yang kalian lakukan. Allah Subhanahu wa taala berkata, perhatikan, lihat, itu hamba saya si fulan, dia sedang berzikir. Lihat, itu hamba saya si fulan, dia sedang sholat malam. Lihat, itu hamba saya si fulan, dia sedang baca Al-Quran di tengah malam. Subhanallah, di hadapan semua para malaikat, Allah Subhanahu wa taala akan berbangga dengan kalian. Wa yubahi bikumul malaikah wa yanzurullahu ila tanafusikum fihi bil khair. Allah Subhanahu wa taala akan melihat bagaimana kalian saling berlomba-lomba di dalam mengerjakan kebaikan di bulan tersebut. Ini yang berzikir, ini yang bersedekah, ini yang menolong orang miskin, ini yang memberikan makan kepada mereka yang tidak mampu, yang lemah. Subhanallah, bulan yang penuh berkah. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasai dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitabnya Sahihul Jami'. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila datang bulan Ramadan, beliau berkata, "Atakum Ramadan syahrun mubarak, faradallahu alaikum bis-siyam, wa yaftahullahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabun niran, wa tughallu fihi mardatus syayatin, wa fihi lailah afdal aw khairun min alfi syahrin." Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh berkah yang Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian berpuasa di dalamnya. Dan di bulan ini Allah Subhanahu wa taala membuka semua pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala mengikat para pemuka-pemuka syaitan pembesar, diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam bulan Ramadan tersebut ada satu malam yang malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad dan Imam An-Nasai. Kaum muslimin rahimakumullahu jami'an. Dan ada satu hadis lagi yang apabila kita mendengar, mungkin kita akan bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, akan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyi hadisnya? Walillahi utaqa minan nar wa dzalika kullu lailah. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan orang-orang di malam bulan Ramadan, dan itu setiap malam. Pasti akan ada orang yang dibebaskan dari siksa neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya Allah, kami memohon kepadamu, jadikanlah kami orang yang dibebaskan dari siksa neraka-Mu. Saya akan membacakan beberapa hadis sahih supaya menjadi renungan bagi kita semua. Bulan Ramadan ini, kalau saya ingin memberikan perumpamaan, walillahil matsalul a'la. Misalnya sekarang ada bisnis. Bisnis ini akan memberikan laba, menjanjikan laba 100 juta atau 200 juta. Mungkin semua orang akan daftar, semua orang akan berusaha, semua orang akan ikut. Kita bayangkan semua bapak-bapak, Allah Subhanahu wa taala sekarang mengajak kita berbisnis. Labanya selamat dari neraka, mendapatkan surga Allah. Arduha ka'ardis samawat wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Ada yang mau berbisnis di sini? Ada yang mau berbisnis di bulan Ramadan ini? Dengarkan baik-baik. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Subhanallah. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan karena berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala,
maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah, seperti anak yang baru lahir. Diriwayatkan lagi dari Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa yang salat malam, siapa yang salat mendirikan ibadah di malam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Puasa dan salat akan menjadi penghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Ada yang mau berbisnis lagi? Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man qama lailatul qadri ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang diampuni dosanya di bulan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah. Masih kurang, saya tambahkan hadis lagi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahih muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah, "Lis-shaim farhatan. Farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih bisiyamih." Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan ketika berbuka. Yang kedua, kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Tuhannya. Dia akan berbahagia dengan puasa yang dia lakukan. Subhanallah. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita berusaha, mari kita berjuang di bulan yang berkah ini, di bulan yang penuh rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa dan Al-Qur'an, salat yang kita lakukan di malam hari akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan bagi seorang hamba besok di hari kiamat. Subhanallah. As-siyam yaqul, Siyam berkata, "Rabbi syafi'ni fih mana'tuhu minat ta'am wasyarab wasyahwah." Kata puasa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, berikanlah, jadikanlah aku penolong, berikanlah hamba ini syafaat dariku, dan jauhkanlah dia dari neraka." Dulu ketika dia masih hidup di dunia, saya, kata puasa mengadu di hadapan Allah, saya melarang dia untuk makan. Makanan ada di hadapannya, kulkas penuh dengan ayam, dengan buah-buahan, tapi dia menahan diri. Ya Allah, dia menahan diri karena mengharapkan rahmat-Mu, karena mengharapkan ridha-Mu. Kemudian dia punya minuman, di kulkas ada jus, ada Sprite, ada Fanta, tapi dia tidak minum. Ya Allah, dia berpuasa karena ingin mengharapkan rahmat dan ridha-Mu dan ampunan-Mu. Saya juga menahannya dari syahwat, istrinya ada, sudah siap, tapi dia tidak melakukannya. Ya Allah, karena taat dan ingin mengharapkan rahmat, ampunan dan surga-Mu. Ya Allah, kata puasa mengadu di hadapan Allah. Kemudian Al-Quran berkata, salat malam yang kita dirikan dengan Al-Quran berkata, "Ya Allah, mana'tu minan naum fi tilkal laylah." Ya Allah, saya melarang dia untuk tidur di malam tersebut. Dia tidur, bangun di malam hari. Pastikan diri kita adalah salah satu dari yang dua ini. Apakah kita termasuk orang yang bangun di malam hari mengerjakan sholat, mengerjakan ibadah, atau bagian yang kedua, yaitu orang yang bangun di malam hari, nonton film yang tidak-tidak dan sebagainya. Astagfirullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari dosa, dari bermaksiat kepadanya. Kata Al-Quran berkata di hadapan Allah, "Ya Allah, dulu saya melarang dia, saya mencegah dia untuk tidur di malam hari. Jadikanlah aku sebagai penolongnya, pemberi syafaat kepadanya."
Apa madza qala al-habib al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa kata kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah itu? Fayashfa'an, subhanallah, fayashfa'an. Kemudian Al-Quran dan puasa yang dia kerjakan menjadi penolongnya dari api neraka. Subhanallah. Tidakkah ada yang kepingin berbisnis di bulan ini, saudaraku? Mari kita bersemangat. Saya menyeru pada diri saya sendiri terutama, dan kaum muslimin pada umumnya. Kita bangkit, bersemangat, berjuang untuk menggapai rahmat, ampunan dan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan bagi kaum muslimin pada umumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga menjadi pemberat timbangan besok di hari kiamat. Jazakumullahu khaira. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.